warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril tasari wa madadil jari wa lima'na bihi fi kulli aqwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang kami hormati, kami muliakan Ustaz Zaki, ugi sedaya sepuh bin sepuh ingkang hadir ing majelis niki. Para bapak, para ibu, juga yang saya banggakan, anak-anak yang mau hadir di dalam majelis ini, insya Allah semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala di jami'i umurihim, di setiap segala urusannya. Amin Allahumma amin. Mungkin angsa saat keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat dikumpulkan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wal akhirah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Salawat serta salam untuk baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirus zaman, Nabi yang tidak ada nabi lagi setelah kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling berhak untuk memberikan syafaat kepada semua umatnya, bahkan kepada semua umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Seringkali orang berilmu menyampaikan akan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau mempunyai syafaatul uzma. Banyak sekali orang yang menyampaikan tentang keistimewaannya Nabi Muhammad. Tapi sedikit yang menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah urusan akidah. Sampai dikatakan radina billahi rabba wa bil islam dinna wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kami ridha bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kami. Radina billahi rabba wa bil islam dinna, dan agama Islam adalah dina, agama kami. Wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi dan Rasulullah, Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan akidah, yang mana sebenarnya seorang dai Allah, seorang mubaligh, seorang kiai ataupun habaib harus sering-sering menyampaikan ini, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi di akhir zaman. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang yang akan mengaku Nabi, bahkan mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku Roh. Dan ini untuk menguatkan akidah kita, anak-anak kita, tetangga kita, semuanya, saudara-saudara kita, dengan cara seperti ini. Nabi
masih banyak yang percaya. Ya toh, kalau jeneng-jeneng Arab, ada yang kayak jeneng Jawa aman, ya. Saya percaya saya, sini orang mungkin nabi jenenge Pak Sawo sini Pak Haji atau Pak Susilo ya. Nanti saya rada aman. Tapi kalau orang Arab, orang mengaku ini orang awam yang tidak pernah mengenal bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman akan mudah sekali untuk mempercayainya. Ya karena apa namanya bakal banyak orang yang sakti, ahli ilmu sihir, sakti, so sakti sini ngaku Nabi, so sakti sini ngaku Tuhan. Itu mungkin bakal kalah. Mulanya ojo seneng karo sing sakti saktian. Seneng karo sing iso istiqomah, iso nahan nafsune, seneng karo sing ngerti. Nek seneng sing karo sing sakti-saktian, kok gampang dadi murid Dajjal. Mergo Dajjal luwih sakti daripada wong sing sakti. Nggih mboten. Jadi kudu seneng kalian yang sing istiqomah, ahli sholat, ahli zikir, ahli ngaji, sing iso nahan hawa nafsu. Jadi yang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ruhu yus'al dzikrullah. Nek ditinggalin kita menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tesih enten, tesih kathah, para walene Allah niku tesih kathah. Ya qulukum an-huda dallu qad qutimu fi asrina wa dallu fa kullahum kalla walakin jallu an antarahum anul duhan. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan kepada kita bahwasanya para wali, para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tidak ada. Mereka mengatakan seperti itu kepada kita orang ini. Yang qawmun anhum dzulqat quddimu fi asrin awal sudah tidak ada, sudah tinggal sedikit saja. Faqul lahum maka katakanlah kepada mereka, kalla walakin jallu an antarahum ahlul duha. Tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada. Karena sakibah yang membuat para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat wali itu masih ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menunjukkan agar mereka mendapatkan hidayah, agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin kalau tidak ada. Kalau tidak ada tidak mungkin. Hanya saja mereka orang-orang yang tidak berpengetahuan, dikatakan di sini tadi ahlul duhani, yakni matanya orang-orang yang tidak berpengetahuan atau matanya orang-orang yang bodoh ini tidak mungkin bisa melihat kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai maqam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada yang jadi patungnya bumi. Walau seandainya tidak ada mereka bainal anami lalu dikajiban wa ardun lirtika hati. Seandainya tidak ada mereka di antara kita ini, antara manusia ini, maka bumi akan berguncang, gunung akan rusak, lautan akan meluap, tsunami. Ini semua kita disuruhin, wahur, bisa damai sejahtera karena di bumi ini masih banyak kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka orang-orang yang amanu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa, yang selalu melaksanakan
menjadi mulia sekali, melebihi mulianya para malaikat, juga bisa menjadi hina sekali, melebihi hinanya hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akal dan nafsunya. Jika manusia ini mengedepankan akalnya, maka dia akan menjadi makhluk yang mulia, yang bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi apabila manusia ini mengedepankan nafsunya, maka dia akan menjadi lebih hina daripada hewan. Balhum adall, kata Al-Quran, bahkan bisa lebih hina daripada hewan. Maka hewan mengedepankan nafsunya. Seketika orang bisa menjadi mulia dan seketika orang bisa menjadi hina. Inilah keindahan manusia. Laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah menciptakan kita dalam keadaan yang baik, yang sempurna. Ya, ono akale, ya ono nafsune. Tinggal piye carane iso mengendalikan hawa nafsu. An-nafsu adalah ya banyak. Dawuhipun Umar bin Khattab, nafsu itu selama dia masih hidup maka dia adalah Allah. Nah, kalau para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsu amarahnya yang selalu mengajak untuk keburukan rata-rata sudah meninggal, sudah mati. Jadi dia inginnya hanya berbuat kebaikan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Karena keinginan untuk berbuat buruk itu sudah tidak ada. Sementara kita keinginan berbuat baik ataupun berbuat buruk banyak yang mana? Terkadang keinginan kita berbuat yang buruk lebih banyak daripada berbuat yang baik. Kenapa? Karena nafsu amarah kita masih tinggi, masih banyak, masih besar. Nafsu madaya makanya orang-orang yang selamat, yang bahagia itu yang bisa menahan hawa nafsunya. Fa'amma man wa ata'a hayat dunya fa'inna dalima ya ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya ma'wa. Sing bawa sing elang ngelakoni perintah Gusti Allah manut kalian Nabi dan cinta dengan dunia, para hayat dunia fa inna dalima hiya ma'wa. Tempat kembalinya nanti ada di neraka. Tapi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa. Tetapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang bisa menjaga hawa nafsunya, maka tempatnya ada di surga. Nabi Yusuf mengatakan, saya tidak akan menahan, saya tidak akan menuruti hawa nafsu. Inna nafsa la'amarun bisu, karena nafsu akan selalu memerintahkan kepada keburukan. Kecuali nafsu-nafsu yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka yang selalu keinginannya berbuat baik. Maka dari itu Imam Busiri Shahihul Burdah ini menganjurkan kepada kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu, untuk selalu mengekang hawa nafsu, dan semoga kita semuanya bisa mengikutinya step by step, sedikit demi sedikit. Beliau sampai mengatakan, kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fi kasari. Fasad dasa disalun juri wa min silain harus tanpa maksudin saru min al-qur'an. Beliau mengatakan seperti itu karena nafsu ini kalau dituruti sangat berbahaya. Dan semakin dituruti dia akan semakin memanja. Itulah nafsu. Dicontohkan kemarin beberapa
bulan yang lalu kan sudah disampaikan di sini bahwasanya nafsu taktibu itu milu syakala mubirapa juga yang taktibu yang paling karena nafsu itu seperti halnya anak kecil, bayi ini pula makanan utamanya air susu ibu. Nafsu itu dikatakan seperti halnya anak kecil yang selalu nyusuin ibu ini. Dan dia kalau tidak disampai, nafsu itu kalau tidak disampai, tidak dihentikan, seperti halnya anak kecil yang selalu menyusu kepada ibunya. Nek dindekno sampai SD kelas 5 tetap nyusul. Kuwi nafsu juga seperti itu. Nek dindekno kok sampai kapanpun bakal tetap nuruti nafsunya. Ini mau dikatakan kam hasanat ladzatan lil mar'i ghafilatan min haitsu lam yadri anna summa bidasari. Berapa banyak sini ya yang enak-enak itu ternyata malah membahayakan, malah membunuh pada orang yang melakukannya. Min haitsu lam yadri anna summa bidasari. Anna summa saat menulis racun itu bidasari di dalam dasar sesuatu yang lemah. Pirang-pirang menyinggung melakoni sesuatu yang enak. Ternyata si enak-enak itu malah ngediri, malah menakutkan, malah membawa kita ke lembah hitam atau malah mematikan kita. Contoh kecil. Ini kita bahasa dasar mana ya? Boleh tongseng ya, boleh tongseng enak-enak. Pakai boleh ya. Ketagihan toh, boleh tongseng ngomongnya. Rendang masuk berlemak enak-enak itu. Ketagihan gitu. Enak ini suwi-suwi dono kolesterol, dono stroke, dono apa kanker, berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena gak ngerti bahwasanya sing enak-enak itu untuk racunnya. Seperti yang dikatakan min haitsu lam yadri anna summa bidasar. Betul? Menjadi dolanan PS, dolanan dasar. Apa rapian? Berjam-jam, enak main game, berjam-jam. Tapi tidak tahu kalau di dalamnya ada radiasi yang kuat, sehingga matanya ini tidak kuat. Om cilik bayi cekai mesti gitu. Ramah di mana kuat, nanti ini rusak kafe sarafnya. Motornya rusak, motor radiasi, sarafnya kaku kafe, pegel kafe, pegel nuruti nafsu. Enak, genggaman, enak. Kalau nuruti nafsu, akhirnya rusak. Kalau nuruti nafsu, betul suka Islam. Betul apa betul? Onten. Sama cari hati-hati. Kudu bener-bener iso njogo agama, njogo Islam. Sama aja njogo Islam itu, njogo ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abad oleh mereka, bara api di tangannya, abad. Nonon kenalan dengan itu ayu dilalain orang non-muslim. Gara-gara nafsunya ini dia rela menikahinya dengan syarat keluar Islam. Alhamdulillah min. Nah, wonten apa boten? Kata apa boten? Kata sebabnya apa? Nafsu. Nafsu akbar min satin setan. Lebih parah daripada 70 setan nafsu. Ana wong nafsu gede. Pingin anaknya sukses, janjini, anakmu tak boleh aman sampai lulus, bermulan tak ada lulus, arumi sakit lulus, ya, gue tapi betul sekolah Islam, nafsu,
mau keluar dari Islam. Gara-gara apa? Nafsu. Nah, ini nafsu ini berbahaya kayak keluar. Harus memang kita tempes. Nafsu lagi contoh, wes apa jenenge? Mangan. Bondar ada ya. Bisa ingin tiang nafsu. Berbuka puasa. Sore-sore beli berbagai macam es, beli berbagai macam makanan. Tetapi yang dibuat berbuka hanyalah sedikit saja. Dia belinya itu semua dengan nafsu. Dan hal semacam ini tidak bagus. Semua kebutuhan sudah tercukupi. Saya ingin belanja, saya berkumur-kumur, buka shopping, buka liane, ingin belanja, terus shopping, terus nuruti apa? Nuruti nafsu. Dan ini buatan saya apa buatan? Buatan saya. Ini nafsu ini kalau dituruti sangat berbahaya. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa bidasar. Wahsa dasa wahsa wadiya sira. Dasa yang selundupan ya. Menyelundupan nafsu. Menjuin bagai jebakan yang berupa daripada lapar dan daripada kenyang. Baru banyak maksudin itu sarung dengan Tuhan. Bahwasanya banyak sekali makhluk itu lapar, melek, lesu. Itu sarung oleh minat Tuhan daripada harap. Di sini dikatakan setelah beliau menjelaskan bahwasanya nafsu itu sangat berbahaya, bisa mematikan kepada kita, bisa menjatuhkan kita, bisa menjurumuskan kita ke dalam lembah hitam, atau dalam kematian, atau dalam kemaksiatan. Maka beliau juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak menurutinya, sekalipun itu enak, karena yang enak-enak itu biasanya berbahaya. Beliau juga membuat kepada kita agar kita waspada, agar kita takut. Yaitu dengan tipu dayanya. Kalau tipu daya itu kain, al-kain tipu daya. Beliau juga mengajarkan kita agar kita takut, berhati-hati, waspada dengan dasar yaitu selundupan, sesuatu yang menyelundup, yang sangat halus, sangat gak ketoro. Mencuri daripada lapar, nuruti nafsu. Wah, lu pengen kok dianggap wali, tak poso wae. Poso, saulan, rawat, mutih, kabeh dilakoni. Tapi tujuannya bukan Allah. Tujuannya ben dianggap wali. Kenapa seperti ini? Karena mengikuti nafsu. Nah ini yang sangat berbahaya, yang nafsu. Antara nafsu dan ibadah ini sangat tipis sekali. Biasanya orang yang sekelilingnya tidak tahu, tapi yang tahu yang ada di dalamnya nafsu. Amin sibain karena kenyang, nuruti nafsu sampai kenyang. Cuman yang lapar ini lebih berbahaya daripada yang kenyang. Bukan yang mau warak, anteng, orang ingin apa-apa, paling ingin sahabat-sahabatnya aja terturuti. Tapi yang mau mulai orang apa-apa, mulai punya nafsu umat liar dia, lebih berbahaya. Belum merampok, ya, belum menyolong, belum melakukan hal yang sangat-sangat buruk itu karena lapar. Betul dikatakan kata fakru ayatuna kufur. Kefakiran, kefakiran Allah melih. Kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Mana dari muslim ini bisa alim bersuci. Ada ben amal sebab kekafiran. Kata fakru ayatuna kufur. Terkadang ulama itu lebih berbahaya daripada warak. Warak ini ya, terkadang nafsu ngomong aku ini mangan ben orang ketok
lebih tinggi daripada Nabi Isa, tapi tidak ada yang mentuhankan Nabi Muhammad SAW. Karena hal-hal yang bersifat basyariah ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yumangan, waya poso, waya mangan, yunikah barang itu, yunikah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya berkaitan sih mentuhankan Nabi Muhammad SAW. Agar kawan seperti inilah nafsu-nafsu yang harus kita hilangkan sedikit demi sedikit. Langsung totalitas bukan sakit, tapi ada prosesnya. Termasuk sering tidur itu juga nafsu. Contoh, berdiri turun 15 jam, mana apa betul? Turun berdiri 15 jam, menurut nafsu mana apa betul? Wonten to, kathah napa mboten? Kathah. Ning dikurangi saged langsung sedina ra turu iso ora? Mboten saged. Rusak awake. Awake rusak, sakit semuanya. Tapi kalau dikurangi step by step bisa deh. Kurangi step by step bisa. Kurangi step by step lagi bisa. Kurangi step by step lagi bisa. Dan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerangi hawa nafsunya dengan langsung, nggak step by step. Itu kan itu kata Kanjeng Nabi Muhammad. Saya semenjak berpisah dengan ya Rasulullah, saya selalu berpuasa. Setiap tahun saya berpuasa. Jangan. Kalau kamu seperti itu, kamu tidak kuat. Buktinya sekarang kamu berubah total. Kemudian apa jenis? Lembut atau seger, enak disawang, kayak urus bangun top. Plus rambut daging, wajahnya pucat. Jangan. Kalau seperti itu, kamu menyakiti dirimu sendiri, kata Nabi Muhammad SAW. Kamu puasa Senin dan Kamis. Saya kuat ya Rasulullah puasa Senin dan Kamis. Ya udah, kalau kamu kuat puasa Senin dan Kamis, ditambah lagi puasa Ayyamul Bid, puasa tanggal 13, 14, 15. Gini ya Rasulullah, kuat. Gini ditambah meleh puasa di bulan-bulan haram. Atau saat ini belum ada Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di bulan-bulan haram ini kamu puasa. Saya kuat ya Rasulullah. Kalau gitu kamu puasa Daud. Tidak puasa, tidak orang. Karena ketika dia berpuasa 1 tahun itu atau puasa terus terlihat pucat. Maka Rasulullah SAW tidak menginginkan umatnya seperti ini. Karena terlihat pucat, dampaknya itu terlihat lemas, pucat, maka tidak. Tapi kalau memang kuat, maka musilah, no problem, tidak masalah. Semoga yang hadir dalam majelis ini bisa mengikuti acaranya Rasulullah SAW, bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa menjadi Abdullah, hambanya Allah yang benar-benar melanggar, dan tidak menjadi Abdul Nafas ataupun Abdul Hawa ataupun hambanya hawa nafsu. Semoga kita semuanya diselamatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.